Salam. Tetap semangat dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan. Kita boleh sehat, kuat, datang dalam ibadah subuh pada pagi ini. Dan pada pagi hari ini kita telah menerima bagian-bagian kita dalam firman. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dua hal yang perlu kita perhatikan. Perintah Tuhan, ini bukan perintah manusia, bahwa beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Nah, dalam kehidupan kita adalah kita tidak boleh putus di dalam persekutuan peribadatan kita. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita selalu beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan ini bukan hanya secara rutinitas di gereja ataupun dalam persekutuan, tapi kita beribadah melalui keluarga kita, melalui panggilan kepada keluarga kita, anak-anak kita, tugas kita untuk mengajak, untuk senantiasa bersekutu beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan ini tidak boleh putus. Dan kemudian yang bagian kedua, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus datang dengan bersorak-sorai. Dan kemudian yang perlu kita garis bawahi, saya garis bawahi dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan bukan nanti ada masalah. Ini, jangan nanti kita sakit, jangan kita nanti ada persoalan keluarga, pribadi, dalam tugas dan pekerjaan. Tetapi di dalam firman ini tegas, beribadahlah kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan ada jawaban yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tadi saya datang ke sini, ke Sasak, dituntun oleh saudara kita Pak Iki. Saya sudah lewat masjid. Memang tadi saya sudah ke Pentadio Resort. Ternyata di Palang. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sedikit kesaksian yang luar biasa. Saya balik lewat Samsat. Padahal tadi kalau mau potong dari depan kan tuh boleh. Tapi ternyata Ko Iki bilang saya tidak bisa jelaskan kalau dari Limboto Pak Yan. Oke, saya balik, saya ikut perintahnya beliau. Lanjut, sudah masuk lewat masjid, terus setelah saya sudah lewat masjid ini Ko Iki. Terus Pak Yan pe mobil itu, iya, pas memang ada. Dia bilang kalau sudah lewat Dego-Dego, nanti belok kiri saja. Terus Pak Yan punya mobil ini, iya, belok kiri aja Pak Yan. Sambil saya dengan handphone. Ini kesalahan fatal juga kan, bawa mobil dengan ini. Tiba-tiba saya belok, prak, jatuh di lubang. Benar ini, jatuh di lubang. Sebelah sana itu. Terus saya lihat keadaan lubang ini, padahal ada 3-4 orang, baru 3-4 orang. Datang Ko Iki dengan Bapak kita yang baik, puji Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau hanya kekuatan manusia mengangkat ini mobil ini yang jatuh dalam lubang, tidak bisa. Saya percaya di mana Nabi Yunus karena melanggar perintah Tuhan, dia dibuang di dasar laut dan ditelan oleh ikan. Bahwa di situ sudah tidak ada harapan. Tapi dalam firman Nabi Yunus berdoa bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa tidak ada sesuatu masalah Tuhan tidak bisa bukakan jalan asal torang dengan hati. Bukan dengan paksaan dari siapa-siapa. Benar, saya berdoa Tuhan tidak bisa diangkat ini mobil ini kalau hanya 4-3 orang ini. Walaupun 6 orang. Karena memang jatuh. Tapi puji Tuhan, Ko Iki datang, Pak Yan saya masuk. Tapi sampai saya berdoa, saya cuma pegang sedikit, yang lain Pak angkat. Tidak sampai 2-3, 1-2-3 langsung Ko Iki start truk, angkat langsung keluar. Jadi Bapak dan Ibu ini kesaksian secara pribadi. Dimanapun kalau orang sok, jangan kehilangan akal pikiran. Sama dengan Nabi Yunus, bayangkan sudah dalam perut ikan, so tidak ada harapan. Tapi Nabi Yunus dengan
tenang. Sedetik saja dia bilang, Tuhan ampuni kesalahanku dan saya akan kembali. Tuhan bukakan jalan. Terima kasih. Salam. Salam. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa dan yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerjaan terang. Saya mengucap syukur pagi hari ini saya bisa bangun dan bergabung dengan teman-teman yang dahsyat dan luar biasa. Dan juga saya di sini dibilang mendapat bagian. Saya tidak pernah menuntut sama Tuhan untuk mendapat bagian. Tapi kalau saya bisa hadir pada pagi hari ini, itu satu sukacita buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya dapat Mazmur 97 ayat 12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dari ayat ini saya dapat 3 hal yang untuk direnungkan. Yang pertama itu kata bersukacitalah karena Tuhan. Lalu yang kedua, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya. Kata bersukacitalah di sini adalah suatu ajakan, ya. Pemazmur mengajak bersukacitalah. Bersukacitalah karena apa? Jelas di sini katakan karena Tuhan. Ya. Kita bersukacita bukan karena hal-hal yang lain, hal-hal yang duniawi. Tentu pemazmur ada alasan kuat memberikan ajakan ini. Kenapa harus bersukacita karena Tuhan? Ayat-ayat sebelumnya ada beberapa hal yang kalau kita bisa baca yang Tuhan kerjakan. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, ajakan bersukacita di sini cuma untuk orang tertentu, tidak semua. Dikatakan hai orang-orang benar. Ketika pemazmur katakan orang benar di sini, berarti mereka adalah orang yang percaya, ya, umat Tuhan yang pada waktu itu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang benar. Apa yang dialami orang benar? 2 ayat sebelumnya dikatakan bersukacita Tuhan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihnya, melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik, dan terang Tuhan sudah terbit bagi orang benar. Ini alasan kenapa orang benar harus bersukacita karena Tuhan. Kemudian yang ketiga yang dikatakan di situ, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya. Ini adalah cara kita mengungkapkan sukacita kita dengan cara bagaimana? Bersyukur, bernyanyi bagi Tuhan. Kira demikian. Terima kasih. Puji Tuhan, saya dapat ayat firman Tuhan pagi hari ini dalam Matius 5 ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini bagian-bagian dari ucapan Yesus atau khotbah Yesus di bukit kepada murid-murid atau kepada banyak orang pada waktu itu. Dan saya menerima rema di ayat ini, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Dari kata-kata atau kalimat firman Tuhan ini dalam ayat 12, memang kami hari-hari ini ada apa? Ada pergumulan. Sebab dalam ayat yang kalimat selanjutnya, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kata aniaya ini adalah satu kata yang tidak enak untuk didengar, sedangkan didengar saja tidak enak apalagi dialami. Dan dari kalimat awal dari ayat 12 ini, Tuhan mendorong dan mengajak saya secara pribadi untuk bersukacita dan bergembiralah. Memang di dunia ini kita tidak luput dengan yang namanya masalah, tekanan. Memang beda-beda masalah yang Tuhan izinkan, problem yang Tuhan izinkan bagi kita masing-masing. Tetapi Tuhan mengajak, mendorong saya secara pribadi untuk bergembira dan bersukacita. Dan sukacita itu adalah poin kedua dari Galatia 5 ayat 22. 9 buah roh,
yang harus kita miliki. Dan sukacita itu kita dapatkan ketika Tuhan izinkan tekanan. Kita harus bergembira, modelnya gambarannya seperti Yesus. Sekalipun dia dilawan, diperlakukan tidak manusiawi, dia memberkati, bahkan lewat hidupnya dia bisa memberkati banyak orang. Sampai hari ini kita diberkati lewat kehidupan Yesus, khususnya dalam Injil Matius sampai Injil Yohanes. Sepak terjang pelayanan Yesus itu memberkati generasi manusia dari zaman Yesus sampai hari ini zaman modern. Pelayanan Yesus itu memberkati, sekalipun dia memang ada banyak persoalan yang harus dia hadapi. Dan memang anak-anak Tuhan harus seperti ini. Model anak-anak Tuhan punya gaya hidup seperti ini. Kalau dunia memang menolak kita, hal-hal yang kita tampilkan bukan bersumber dari dunia, produknya bukan bersumber dari dunia, dari Tuhan. Itu sebabnya tekanan, masalah memang harus kita hadapi. Selama kita di dunia ini, di tempat inilah persoalan, tantangan yang kita harus berhadapan, bergelut dengan hal-hal tersebut. Tetapi Alkitab berkata upahmu besar di sorga. Sebab itu tetap bergembira, tetap bersukacita. Dan ini juga menjadi dorongan bagi saya yang saya dapatkan dalam persekutuan awal kami bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tuhan berkati. Ya, salam. Nih, puji Tuhan, saya dapat berkat hari ini. Lukas 15 ayat 32. Tetapi kita harus berpesta. Amin. Ya. Yang siap berpesta katakan amin. Sebab adikmu itu sudah mati. Amin. Ia sudah hilang, tapi sekarang telah ditemukan kembali. Jadi latar belakang dari ayat ini yaitu perumpamaan anak yang hilang, yaitu anak yang meninggalkan ayahnya, kemudian menghabiskan semua bagian yang diberikan ayahnya. Dan ini gambaran orang yang jauh daripada Tuhan dan kembali. Dan di sini kakaknya seakan-akan tidak senang adiknya pulang. Tetapi ayahnya berkata, kita harus bergembira karena adikmu ini sebenarnya dia sudah mati, tapi dia hidup lagi. Sekarang dia seperti orang yang hilang, tetapi telah ditemukan kembali. Ada seorang hamba Tuhan pernah datang ke Gorontalo, saya lupa namanya. Dia bilang begini, banyak orang percaya seperti kakaknya ini, yaitu kehilangan di dalam gereja. Nah, kalau adiknya ini sudah tahu-tahu dia memang hilang, anak yang hilang. Tapi banyak orang percaya di gereja dia tapi kehilangan, seperti orang hilang maksudnya. Karena tidak ada pertobatan, merasa diri sudah benar. Sama seperti tadi, kalau Pak Nyambiko, saya tidak tahu sampai di mana terputar-putar. Kalau kami sampai Bu Ginting, hampir di sana, di ujung kolam renang, masuk-masuk. Merasa benar. Ternyata tersesat. Jadi, tapi saya bersyukur ayat ini ya meneguhkan kita, terlebih saya, ya ternyata sudah pun kita di dalam Tuhan, sudah pun kita menjadi orang percaya, kita tetap perlu ya pertobatan setiap hari. Artinya terus belajar berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, itu aja berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat firman Tuhan yang saya dapat pagi ini dalam Mazmur pasal 5 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya.
karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, ayat ini sangat memberkati kehidupan kita orang-orang percaya. Sebab firman Tuhan berkata, semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita. Dan tidak hanya di situ saja, dikatakan mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Tidak peduli tekanan berat apapun saat ini yang kita hadapi, masalah apapun saat ini yang ada di depan kita, yang mungkin banyak yang mau menghalangi visi atau iman kita, tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang berlindung pada Tuhan, yang berserah pada Tuhan, akan bersukacita. Saya percaya Tuhan akan pasti selalu memberikan kepada kita jalan keluar untuk menuju pada kemenangan. Amin. Demikianlah ayat firman Tuhan yang terbaik. Ayat hafalan saya ini Mazmur 9 ayat yang ketiga. Aku mau bersukacita dan bersukaria. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Ini baru hafal tadi. Ya. Jadi ayat ini meneguhkan. Jadi sudah jelas sekali bahwa kita harus bersukacita, kita harus bergembira karena nama Tuhan, nama di atas segala nama. Amsal bilang, berlarilah kepada Tuhan maka kita menjadi selamat. Jadi nama Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Be strong in the Lord. FGB Man. Be strong in the Lord. FGB Man. Pagi ini saya dapat ayat di Sefanya 3 ayat 17. Jangan ketawa, tenang aja. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini di Sefanya 3 ayat 17 yang saya garis bawahi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Nah, ini sangat cocok sekali. Sebenarnya saya tadi mau menghindar supaya saya tidak ngomong ya. Tapi ya dikejar juga ini. Jadi untuk menjadi pahlawan berarti kita harus menjadi pembela ya. Membela, menolong, benar nggak? Menolong. Pernah nggak saudara menjadi seorang penolong? Saya pernah menjadi seorang penolong bagi keluarga saya. Nah, ketika saya sedang mengalami kelemahan, ketika saya sedang mengalami gumulan yang sangat tidak bisa saya selesaikan, tetapi saya punya penolong yang sangat luar biasa. Saya punya pahlawan yang sangat luar biasa. Siapa itu? Tuhan, penolong saya. Tetapi saya punya keluarga, saya punya anak-anak. Dia punya penolong adalah seorang papa saya, penolong bagi anak-anak saya. Saya penolong bagi istri saya. Nah, dan saya percaya teman-teman di sini semua adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Benar nggak? Saudara adalah pahlawan-pahlawan. Dan saya sedang berada di dalam pahlawan semua. Jadi saya seorang pahlawan juga gitu loh, ya kan? Seperti Koiki tadi bilang, Koiki juga pahlawan. Karena ketika Pak Yan Rabigo sudah mengalami bencana, mobilnya sedang terperosok di dalam sebuah lubang, dan dia bingung, aduh harus bagaimana saya ini, nggak ngerti, sudah putus asa, wah nggak mau doa gimana Tuhan, ya akhirnya dia minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni kesalahan saya. Mungkin dia sedang berbuat dosa ya kan, mungkin dia mau datang ke sini tujuannya berbeda, mau datang ke sini so salah gitu loh. Tuhan akhirnya apa? Tuhan kirim ke sini, Tuhan kirim ikan, kok ini adalah ikan Yunus, pahlawan. Dia adalah seorang pahlawan, bener, dia datang. Tidak, akhirnya apa? Akhirnya dia datang kepada Pak Rabigo dan ada bantuan, dan dia adalah seorang pahlawan. Oke, jadi di ayat ini saya mendapatkan berkat. Kita adalah seorang pahlawan. Amin. Saudara seorang pahlawan, dan pahlawan kita adalah Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, saudara, mari kita tepuk tangan semua. Terima kasih, memang ya ini saya yang terakhir penutupnya. Ini yang betul. Ini ayat firman Tuhan luar biasa mengajak kita semua. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah
Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Ini ayat firman Tuhan yang boleh mengajarkan kita, membawa kita. Ini suatu hal yang luar biasa. Kita bisa berulang tahun keempat ini. Saya juga terpikir, pakailah kata-kata kita tepat waktu dan penuh kuasa. Doa subuh boleh berjalan. Waktu itu saya bilang, ya, kita harus berdoa supaya acara kita bisa berjalan dengan baik. Pertolongan Tuhan itu pasti, saya bilang. Dan satu lagi, saya juga pernah, karena diberi kesempatan saya untuk berbicara di waktu si Jom, saya bilang Full Gospel Nasional harus berdoa, saya bilang. Akhirnya tercetus juga doa nasional berlangsung sampai hari ini. Nah, jadi memang gunakanlah kata-kata itu tepat waktu dan penuh kuasa. Nah, Tuhan akan memberkati kita. Kita ada di komunitas ini, marilah kita memajukan komunitas ini. Saya nggak tahu bisa bertahan berapa lama, tergantung kita yang menjalankannya. Dalam menjalankannya ini kita tidak bilang siapa pemimpinnya, kita sama-sama memimpin. Beri masukan untuk kemajuan. Karena kemarin saya sakit, saya sempat mengalihkan ke Iki untuk menjalankannya, dan untuk menjaga kita tetap kompak dan bersatu, saya akan melakukan kembali. Terima kasih atas Iki yang sudah membantu sekian lama. Saya juga setelah diingatkan teman yang untuk kembalikan doa ini sungguh-sungguh supaya nama Tuhan yang dimuliakan, dimasukkan, kita boleh berdampak untuk komunitas kita, keluarga kita, gereja kita, provinsi kita, Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Ya, Amin. sesuai firman Tuhan ini, kita makin kuat berjalan menuju Gunung Sion. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan ayat-ayat itu ada pada saudara-saudara, bukan saya yang tunjuk, tapi Roh Kudus seperti bahasa Pak Yan tadi. Mungkin sarananya kartu, tapi jangan lihat DP kartu, ya tak? Itu ada salib di situ, ya. Ada salib besar yang kuning, ya, dan ada salib kecil 2 yang merah. Siapa dapat yang salib 2 yang merah? Ini. Yang di kartu. Oh iya. Ya, satu lagi siapa? Sekumpul itu, Pak. Yang kumpul bawa pulang sendiri. Ada ini. Mana yang merah? Ini, saya tidak lihat. Kalau saya 1 ayat 2 itu. Oh, saya punya, Pak. Merah. Satu Berarti 2. Itu ada 3, saudara. Ada 3. Yang 2 salib ya, merah. Ada 3 sana. Itu dapat hadiah. Nah, 1 juta lumayan. Pak CP yang kasih. Tapi karena cuma 2 yang dapat cabut tadi, 1 Pak kita tuh. Jadi hadiah yang 1 ya for kita. Tidak boleh. Karena kan yang dapat cabut. Ya silakan, Pak An nanti dikasih sama CP hadiahnya. Baru kita serahkan ke, ya. Nanti kita, saya sudah tidak simpulkan, saudara bawa kartu itu, dan itu ayat saudara. Amin. Ya. Oh, bawa pulang. Bawa pulang. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya. Oh ya. 2 cuma. Ini hadiah ala kadarnya. Ini mengingatkan kita terus lebih giat lagi untuk berdoa. Kita memberi apa yang bisa kita beri untuk kemajuan Laskar Doa supaya lebih eksis lagi. Ya. Be strong in the Lord. Dan Laskar Doa ini tidak dipandang sebelah mata oleh yang lain. Kita hanya ke depan kita akan beri kesempatan untuk hamba Tuhan di luar yang datang ke sini, beri kesempatan untuk berbicara. Ada hal-hal yang baik bisa mereka bawa pulang ke sana untuk mengembangkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya.
Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan.